malam Miss Josephine. Perkenalkan saya Michelle dan rekan saya Nabila, Junaidi, dan Tia Sasmita. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas dari perpajakan, yaitu membahas multinational atau international taxation. Yang pertama, untuk pengertian pajak, perlu diketahui bersama bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat atau sumbangsi masyarakat kepada kas negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, di mana warga yang membayar tidak dapat langsung memperoleh jasa timbal balik pasca melakukan pembayaran tersebut. Adapun pajak sendiri bersifat memaksa sehingga negara diperbolehkan untuk melakukan segala tindakan kepada wajib pajak agar wajib pajak tersebut melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan. Namun setiap negara tentunya memiliki beberapa bentuk perbedaan, khususnya dalam hal jenis perpajakan yang ditetapkan, contohnya seperti antara Indonesia dengan Singapura. Adapun berikut penjabaran sekaligus penjelasan mengenai perbedaan jenis pajak antara Indonesia dengan Singapura. Untuk perbedaan jenis pajak Indonesia dan Singapura. Untuk Indonesia ini terdiri dari pajak daerah dan pajak pusat. Untuk Singapura hanya menggunakan territorial income system. Untuk jenis pajak yang ditetapkan di Indonesia terdapat dua, pajak pusat dan pajak daerah. Secara singkatnya, pajak pusat pajak pusat merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat kepada wajib pajak yang berada dalam wilayah hukum pemerintah pusat. Adapun salah satu peraturan yang membahas terkait pajak pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Undang-undang itu menjelaskan bahwa pajak pusat merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan seperti program dan kegiatan pemerintahan pusat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan lain sebagainya. Adapun contoh jenis pajak pusat di Indonesia antara lain pajak PPH, pajak pertambahan nilai, bea materai, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penjualan atas barang mewah. Tak hanya itu, terdapat pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang berada dalam wilayah hukum pemerintah daerah. Pajak daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah bertujuan untuk menambah pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, pengembangan infrastruktur, serta pelayanan dan fasilitas masyarakat di daerah tersebut. Adapun contoh jenis pajak di Indonesia lain, antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak hotel, pajak restoran. Untuk jenis pajak yang ditetapkan di Singapura, seperti yang diketahui bersama bahwa Singapura merupakan negara yang mengenakan pajak kepada seluruh masyarakatnya. Adapun ketentuan perpajakan di Singapura mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Inland Revenue Authority of Singapore, di mana ketentuan tersebut mencakup segala aspek perpajakan, mulai dari ketentuan tarif pajak, metode perhitungan perpajakan, ketentuan pelaporan pajak, serta segala ketentuan pengecualian ataupun insentif pajak. Tak hanya itu, otoritas ini didirikan oleh pemerintah Singapura dengan tujuan untuk mengawasi serta mengatur seluruh pelaksanaan perpajakan di Singapura, termasuk dalam hal pemungutan dan penegakan hukum terkait perpajakan. Terdapat perbedaan ketentuan mengenai sistem perpajakan antara Singapura dengan negara Indonesia, seperti pemerintah negara Singapura menggunakan territorial income system, di mana pajak yang dikenakan hanya pajak yang diperoleh dari negara Singapura, atau dalam artian lain penghasilan yang diperoleh di luar negara Singapura tidak dikenakan pajak. Tak hanya itu, negara Singapura memiliki yurisdiksi tersendiri di mana penghasilan yang sudah dikategorikan kurang lebih 15% tidak akan dipajaki oleh negara Singapura. Adapun jenis pajak di Singapura dinilai lebih sedikit apabila dibandingkan dengan negara lain, di mana pemerintah Singapura hanya mengenakan beberapa pajak seperti ini. Untuk pajak pendapatan sebesar 15% dari pendapatan individu yang tinggal atau bekerja di Singapura. Yang kedua, pajak bangunan sebesar 0-23% dihitung berdasarkan skala progresif berdasarkan nilai tahunan properti. Yang ketiga, pajak barang dan jasa. Pajak ini dikenakan pada barang dan jasa yang dibeli atau dikonsumsi di Singapura. Adapun tarif pajaknya sebesar 7%. Pajak pertaruhan sebesar 0,25% untuk taruhan dalam hal olahraga dan 30% untuk pertaruhan lotre.
Yang kelima, pajak bea materai hingga 60% khususnya bagi pembeli properti dari negara asing yang menggunakan dokumen atau materai. Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk perbedaan antara jenis perpajakan di Indonesia dan Singapura, di mana pajak Indonesia terdiri dari dua jenis, yakni pajak daerah dan pajak pusat. Sementara Singapura hanya menggunakan territorial income system. Tak hanya itu, terdapat perbedaan lain khususnya dalam hal peraturan, di mana peraturan mengenai perpajakan di Indonesia berlandaskan pada undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sementara di Singapura, segala ketentuan perpajakan diatur oleh Inland Revenue Authority of Singapore. Terima kasih. Selanjutnya, tarif pajak Singapura. Untuk selanjutnya, tarif pajak Singapura. Untuk tarif pajak yang ditetapkan di negara Singapura ini lebih rendah dari negara Indonesia. Untuk tarif pajak yang dikenakan untuk wajib pajak orang pribadi sama seperti Indonesia, yaitu menggunakan tarif progresif, yaitu besaran pajak yang dikenakan berdasarkan besaran pendapatan yang diterima. Untuk rinciannya ada di sebelah kanan. Untuk PPh badan sebesar 17%, lebih rendah dari Indonesia, yaitu dari 25%. Dan untuk PPh orang pribadi mulai dari 0% sampai 22%, sedangkan di Indonesia PPh orang pribadi bisa sampai 35%. Dan untuk pajak penghasilan yang dikenakan pada warga negara asing, yaitu kurang dari 60 hari sebesar 0% atau tidak dikenakan pajak penghasilan. Dan untuk warga negara asing yang tinggal selama 61 sampai 182 hari dikenakan pajak penghasilan sebesar 15% sampai 22%. Next. Untuk tarif pajak barang dan jasa Singapura, tarif pajak yang dikenakan atas barang dan jasa di negara ini juga lebih rendah dari Indonesia. Pajak barang dan jasa atau GST Singapura atau yang bisa dikenal dengan PPN di Indonesia, yaitu pajak pertambahan nilai, memiliki tarif sebesar 8% yang berlaku mulai Januari 2023, yaitu yang sebelumnya sebesar 7%. Sedangkan di Indonesia lebih tinggi daripada Singapura, yaitu memiliki besaran sebesar 11%. Next. Selamat malam, Miss. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya akan menjelaskan tentang perlakuan pajak terhadap WNA. Di Singapura, pajak bagi WNA tergantung pada status perpajakan mereka. WNA yang bekerja di Singapura biasanya dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada perbedaan antara residen dan non-residen untuk tunjukkan tujuan perpajakan. WNA yang menjadi residen pajak di Singapura biasanya dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Singapura dan luar negeri. Sementara WNA non-residen hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Singapura. Dan peraturan pajak bisa dirubah dan ada perjanjian perpajakan bilateral antara Singapura dan berbagai negara. Sebaiknya WNA di Singapura berkonsultasi dengan penasehat pajak atau pihak berwenang untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terkini mengenai situasi mereka. Terima kasih, Miss. Penutupnya silakan. Sekian kelompok kami, Miss. Selamat malam. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat malam, Miss.